Pada awalnya, jersey hanya difungsikan sebatas sebagai pembeda untuk membedakan tim yang sedang bertanding di lapangan. Lalu, klub mulai berinovasi dengan jersey mereka. Beragam desain, corak, dan warna menjadikan jersey bertransformasi menjadi sebuah identitas klub. Seiring perkembangan zaman, industri mulai masuk ke ranah sepak bola. Dimulai pada akhir 70-an, klub-klub Liga Inggris seperti Liverpool dan Arsenal mulai memasang nama, logo perusahaan yang jadi sponsor mereka. Di waktu yang bersamaan, klub Italia Udinese juga jadi pelopor dengan memasang nama sponsor mereka di jersey yang mereka pakai. Tujuan dari hal tersebut yakni jelas demi mendapat pemasukan tambahan. Sejak saat itu, beragam nama, logo, dan merek ternama mulai terpampang di bagian jersey klub sepak bola. Mulai dari perusahaan rokok, produsen otomotif, perusahaan elektronik, maskapai penerbangan, merek makanan dan minuman, hingga sedekade terakhir ini, perusahaan judi juga nampak jadi sponsor klub-klub sepak bola Eropa. Namun sepertinya era sponsor judi di jersey klub sepak bola sepertinya akan segera berakhir. Hal tersebut tak lepas dari rencana dua liga top Eropa, yakni Liga Primer Inggris dan La Liga Spanyol, yang berencana melarang nama atau logo perusahaan judi terpampang di bagian jersey klub. Dikutip dari Football Espana, pemerintah Spanyol telah mengirim surat resmi ke semua klub soal pelarangan sponsor judi di La Liga mulai akhir musim ini. Direncanakan sejak Juli tahun lalu, pada awalnya klub diberi tenggat waktu selama 3 tahun untuk melepas atribut judi di jersey mereka. Namun aturan tersebut direvisi dan secara resmi akan berlaku mulai musim depan. Tak hanya dilarang beriklan di bagian jersey saja, pemerintah Spanyol juga melarang nama, logo, atau merek situs judi terpampang di papan iklan berjalan di dalam stadion. Perusahaan judi juga tak lagi diizinkan untuk mensponsori nama stadion klub-klub La Liga. Aturan tersebut tidak keluar atas dasar sentimen tertentu. Dasar otoritas liga melarang sponsor judi tak lepas dari direvisinya aturan periklanan judi yang dibatasi di Spanyol. Di balik itu ada alasan moral dan dampak negatif yang ditimbulkan dari maraknya iklan judi yang jadi bahan pertimbangan pemerintah Spanyol. Senada dengan otoritas La Liga, Liga Primer Inggris juga akan segera memberlakukan aturan pelarangan yang sama. Hal tersebut menyusul revisi aturan undang-undang perjudian yang baru dikeluarkan pemerintah Inggris. Pada Juli tahun lalu, House of Lords atau Majelis Tinggi Britania Raya menerbitkan laporan berjudul Gambling Harm: Time for Action. Pada intinya, laporan setebal 192 halaman itu berisi himbauan dan larangan perusahaan judi menjadi sponsor klub sepak bola Inggris. House of Lords merekomendasikan agar perusahaan judi tidak lagi diizinkan untuk beriklan di jersey klub atau bagian lain dari perlengkapan klub mulai tahun 2023. Bila Inggris dan Spanyol jadi menerapkan aturan pelarangan sponsor judi tersebut, maka mereka akan mengikuti jejak Liga Super Turki dan Serie A Italia. Sudah sejak musim lalu, Serie A melarang klub pesertanya menampilkan sponsor judi di jersey mereka. Lalu siapa saja pihak-pihak yang terdampak aturan tersebut? Di La Liga musim ini, 35% klub peserta masih disponsori perusahaan judi. Sebanyak 7 dari 20 peserta La Liga sponsor utamanya masih rumah-rumah judi. Mereka adalah Alaves, Cadiz, Granada, Levante, Real Betis, Sevilla, dan Valencia. Sementara itu, situasi di Liga Inggris lebih parah. Musim lalu saja 61% klub besar di Liga Inggris disponsori oleh perusahaan judi. Rinciannya, 27 dari 44 klub teratas di Inggris menaruh nama rumah judi di jersey mereka. Di musim ini jumlah klub Premier League yang disponsori perusahaan judi telah berkurang. Namun masih ada 8 klub yang memasang sponsor judi di bagian depan jersey mereka. Klub-klub tersebut jelas harus bergerak cepat untuk menemukan sponsor baru. Di kala pandemi seperti ini tentu bukan barang mudah untuk bisa memutus kontrak kerjasama dengan sponsor lama sekaligus mencari dan menjalin kerjasama dengan sponsor baru. Sebagian klub yang masih didanai perusahaan judi menentang larangan tersebut.
Menurut mereka, pencabutan sponsor judi dalam waktu singkat sangat berpotensi merugikan keuangan klub. Alasan yang masuk akal, sebab selama ini sponsor judi telah memberi sumber pendapatan yang signifikan. Kerjasama sponsorship klub sepak bola dengan perusahaan judi menciptakan sebuah simbiosis. Dukungan finansial dari sponsor judi memberi klub pemasukan. Sementara itu, imbalan yang diterima perusahaan judi adalah jangkauan pasar yang lebih luas lewat investasi mereka kepada klub, termasuk iklan situs mereka di berbagai tempat di klub, termasuk jersey. Bagaimanapun, klub butuh dana untuk bertahan di papan atas. Dan sponsor judi memberi klub dana yang tidak sedikit, yang mana dana tersebut dapat diinvestasikan untuk meningkatkan fasilitas klub maupun menggaji karyawan, termasuk menggaji para pemainnya. Bila nominal kontrak kerja sama klub Liga Inggris di dua divisi teratas dengan para perusahaan judi yang jadi sponsornya digabung, ada dana sebesar 110 juta pounds per tahun yang hilang saat larangan sponsor judi jadi diterapkan. Namun di balik berlimpahnya dana yang disuntikan perusahaan judi kepada klub-klub sepak bola Eropa, terdapat bahaya yang mengintai. Bahaya tersebut berupa dampak negatif yang dihasilkan dari iklan-iklan situs judi yang ditampilkan klub baik saat pertandingan maupun di luar pertandingan. Dengan jersey yang selalu tersorot kamera, secara otomatis situs judi jadi fitur yang selalu ada di tiap pertandingan yang disiarkan di seluruh dunia. Selain tampil saat pertandingan, nama atau logo perusahaan judi juga terlihat di berbagai game sepak bola seperti PES dan FIFA yang banyak dimainkan penggemar. Artinya secara tidak langsung para penggemar telah dikondisikan untuk melihat perjudian sebagai hal yang biasa. Sayangnya, sebagian dari penggemar tersebut masih berusia di bawah umur. Masalahnya, hasil audit dari Komisi Perjudian Inggris pada tahun 2018 lalu mencatat ada 55.000 anak usia 11-18 tahun yang terindikasi kecanduan judi. Dalam hasil studi yang lain, Komisi Perjudian di Inggris menemukan ada lebih dari 400.000 orang yang terlibat masalah perjudian, di mana ada 2 juta lainnya yang punya resiko paparan yang sama. Dalam studi tersebut juga ditemukan bahwa sebagian orang memasang taruhannya di situs judi yang jadi sponsor klub yang mereka dukung. Dalam statistik lain yang dikeluarkan oleh sebuah badan publik di Inggris, sekitar 370.000 anak-anak berusia antara 11 sampai 16 tahun ikut dalam sebuah taruhan minimal seminggu sekali. Hal ini menunjukkan bahwa anak muda telah jadi korban paparan iklan judi yang ditampilkan oleh klub sepak bola yang mereka tonton. Lalu bagaimana solusinya? Klub yang masih disponsori perusahaan judi bisa meniru langkah inovatif yang dilakukan Aston Villa dan Everton. Tadinya, 2 klub Liga Primer Inggris itu disponsori perusahaan judi, tetapi keduanya kompak membatalkan kontrak di tengah jalan. Everton memutuskan kontrak kerjasama sponsorship senilai 9,6 juta pounds per tahun dengan perusahaan judi asal Kenya, Sportpesa. Sementara Aston Villa memutus kontrak kerjasama sponsorship senilai 8 juta pounds per tahun dengan W88, situs judi bola online yang berbasis di Asia. Namun pada pertengahan tahun lalu, 2 klub tersebut kompak memutus kontrak kerjasama sponsorship mereka dengan perusahaan judi tersebut. Keduanya juga kompak mengikat perjanjian sponsorship baru dengan Cazoo, sebuah perusahaan startup asal Inggris. Everton menjalin kerjasama dengan Cazoo selama 3 tahun dengan nilai kontrak 10 juta pounds per tahun. Sementara Aston Villa sepakat mengikat kontrak 12 juta pounds per tahun selama 2 musim dengan perusahaan yang bergerak di bidang jual beli mobil bekas tersebut. Selain nominalnya yang besar, disponsori perusahaan non-judi juga memberi Everton dan Aston Villa dampak positif dalam penjualan produk komersialnya. Berdasarkan laporan Off the Pitch per September tahun lalu, Everton dan Aston Villa dilaporkan mencatat peningkatan penjualan jersey masing-masing sebesar 60% dan 50% dibandingkan musim panas lalu. Angka tersebut berasal dari maksimalnya penjualan replika jersey kedua klub. Musim lalu saat masih disponsori perusahaan judi, Everton dan Aston Villa dilarang menjual replika jersey anak-anak yang memuat nama atau logo perusahaan judi dan alkohol. Larangan tersebut sesuai dengan aturan yang diberlakukan pemerintah Inggris. Cazoo merupakan perusahaan non-judi
Sehingga Aston Villa dan Everton bisa menjual replika jersey anak-anak yang sama persis dengan jersey yang dipakai tim utama. Fakta inilah yang memicu penjualan jersey kedua klub itu naik secara signifikan. Kemitraan Aston Villa dan Everton bersama Cazzo menjadi bukti dari manfaat kerjasama sponsorship dengan perusahaan non-judi. Keduanya telah membuktikan bahwa bekerja sama dengan perusahaan non-judi justru bisa memberi keuntungan yang jauh lebih positif. Dengan laga klub Liga Inggris dan Spanyol yang disiarkan ke seluruh dunia, sejatinya kita di Indonesia juga ikut terpapar iklan judi yang tampil di jersey klub. Maka dari itu, pelarangan sponsor judi di jersey klub sepak bola merupakan langkah yang sangat positif dan mesti didukung. Bagaimanapun, sepak bola adalah olahraga yang sangat menjunjung tinggi sportivitas. Sangat kontras dengan perjudian yang acap kali tak peduli dengan nilai-nilai normatif. Dengan hilangnya sponsor judi di jersey klub sepak bola, maka iklan judi di lingkungan sepak bola juga ikut hilang. Dengan begitu, iklim sepak bola bisa lebih sehat. Bagaimana menurut kamu, football lovers? Silahkan tulis komentar kamu di kolom komentar. Jangan lupa untuk like dan share videonya. Thank you.